my channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, muatan IPA, bahasa Indonesia, dan SBDP. Makhluk hidup di dalam ekosistem memiliki keterkaitan, misalnya dalam rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Kita akan membaca teks non-fiksi tentang rantai makanan. Kalian simak baik-baik ya. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk karena makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, makhluk hidup dalam rantai makanan dibedakan berdasarkan perannya, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Pada gambar di bawah ini, yang berperan sebagai produsen adalah tanaman. Yang berperan sebagai konsumen adalah tikus, ular, dan elang. Serta yang berperan sebagai dekomposer adalah jamur dan cacing tanah. Suatu rantai makanan terdiri dari beberapa tingkat. Tingkat pertama berupa produsen, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, misalnya tumbuhan hijau. Makhluk hidup yang menduduki tingkat kedua adalah konsumen primer atau konsumen satu, berupa herbivor atau hewan pemakan tumbuhan. Makhluk hidup yang menduduki tingkat ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen dua, yaitu karnivor dan seterusnya. Nah, ini konsumen sekunder nih. Kemudian makhluk hidup yang menduduki tingkat tertinggi disebut konsumen puncak. Makhluk hidup yang mati akan dirombak oleh dekomposer atau pengurai menjadi zat-zat yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Jadi ini adalah rantai makanan, makan dan dimakan. Nah, ini adalah tumbuhan, kemudian tumbuhan ini dimakan oleh tikus sebagai konsumen satu, yaitu herbivor. Kemudian tikus dimakan oleh konsumen dua, karnivor, lalu ada konsumen tiga, elang, memakan konsumen dua, jadi ini dimakan oleh ini, dimakan oleh ini. Kemudian konsumen tiga ini mati, bangkainya itu diurai atau dirombak oleh jamur dan cacing tanah, sehingga zat-zat yang masuk ke dalam cacing tanah itu bisa menyuburkan tumbuhan, sehingga tumbuhan bisa memproduksi makanan kembali dan dimakan lagi oleh konsumen ini. Nah, itu adalah rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan. Nah, tadi adalah teks non-fiksi. Sekarang kita akan belajar tentang karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi itu yaitu karangan yang berisi informasi atau fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan dan sifatnya masuk akal bagi pembaca. Nah, langkah-langkah membuat karangan non-fiksi yang pertama itu dapat dibentuk dari gambar penyajian, dan dari sebuah gambar kita bisa membentuk karangan. Kemudian membuat daftar kosakata, lalu menuliskan ide-ide pokok setiap paragraf, kemudian mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf, lalu menyusun paragraf menjadi karangan non-fiksi. Nah, anak-anak, kita akan belajar membuat karangan non-fiksi dari sebuah gambar. Sekarang kita tahu gambar sajiannya ini adalah gambar urutan rantai makanan. Jadi ini ada padi di sawah, kemudian angga, lalu ada burung, ada ular, dan jamur. Nah, di sini setelah kalian punya gambar ini, kemudian kalian membuat daftar kosakata yang akan kalian tulis dalam teks tersebut. Karena berdasarkan fakta, jadi harus teksnya, kosakatanya harus sesuai. Jadi di sini nanti kita urutkan, misalkan sebelum kita menulis, tulis dulu kosakata penting seperti ekosistem sawah, yaitu ada padi, kemudian rantai makanan, kemudian produsen, siapakah produsen dalam ekosistem sawah itu siapa, kemudian konsumen dalam ekosistem sawah itu siapa, pengurainya siapa, kemudian habitat di sawah itu seperti apa, lalu hewannya itu karnivor, ada herbivor, kemudian ada rumput, ada belalang, burung, ular, dan jamur. Nah,
ini adalah hewan-hewannya. Nah, dari daftar kosakata ini kita bisa membuat ide pokok. Nah, ide pokok paragraf. Jadi sebelum menulis paragraf, kalian tulis dulu. Oh, paragraf 1 saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian ekosistem. Kemudian paragraf 2, kalian akan menjelaskan ekosistem sawah itu salah satu jenis ekosistem. Kemudian paragraf 3, hubungan rantai makanan dan ekosistem. Nah, ini adalah paragraf 4, contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem dan prosesnya. Kemudian paragraf 5, kesimpulan manfaat rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, anak-anak, jadi setelah kalian membuat ide pokok, lalu kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalian tulis tuh, paragraf pertama yaitu menjelaskan definisi ekosistem adalah dan seterusnya. Kemudian paragraf kedua, ekosistem sawah merupakan salah satu jenis ekosistem. Nah, kalian lanjutkan dengan kalimat pendukungnya. Jadi jangan hanya satu kalimat saja, itu namanya hanya ide pokok. Tapi kalau dalam paragraf itu harus ada ide pokok, ada kalimat pendukung. Nah, jadi harus lengkap. Kemudian kalau jika sudah selesai semuanya, nah jadilah sebuah karangan non fiksi dan kalian harus bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak boleh asal ya, isinya itu harus dengan sesuai fakta. Nah, anak-anak, kita akan mengingat kembali pembelajaran tentang tari. Tari adalah salah satu bagian dari seni berupa gerakan tubuh berirama, beraturan dengan diiringi musik guna mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan. Suatu tarian dapat menggunakan properti tari atau tanpa menggunakan properti tari. Nah, sekarang kita akan belajar menulis properti tari dalam tarian daerah. Ini adalah tarian panen. Nah, di sini properti tari yang digunakan dalam tarian panen seperti panen pada umumnya, yaitu menggunakan lesung, kemudian capil atau topi di sawah, nah, dan lain-lain. Ini menggambarkan bahwa kalau dengan menggunakan properti kita bisa tahu, oh ini adalah tarian panen. Jadi menjelaskan makna yang terkandung dalam tarian tersebut. Nah, properti tari itu juga disebut perlengkapan yang digunakan saat menari. Misalnya kostum, kipas, selendang, dan mahkota. Dengan adanya properti tari itu kalian